Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mengerjakan tugas di pertemuan ketiga, yaitu di sini saya akan membuat proyek baru yang berjudul sesuai dengan judul proyek yang saya peroleh, yaitu layanan mandiri dan surat. Kemudian saya akan menginisialisasi Git. Terus saya juga akan menjelaskan alur dari passing data mulai dari route, controller, sampai ke view. Baiklah, langkah pertama yaitu kita harus membuat file project terlebih dahulu. Nah, pertama-tama kita masuk ke dalam Laragon yang sudah ada sebelumnya di dalam file yang kita buat. Kemudian kita masuk ke terminal. Nah, setelah itu kita membuat project baru. Nah, di sini saya akan beri nama project saya layanan mandiri dan surat. Nah, karena saya dapat bagian gas, maka saya akan tambahkan gas di belakangnya. Nah, kemudian kita enterkan saja. Setelah itu, kita tunggu sampai instalasi project yang kita buat ini selesai. Nah, setelah file project-nya sudah tercreate, kemudian kita mengaktifkan dulu atau kita startkan dulu Laragonnya. Setelah kita start Laragonnya, maka akan ke detect new project. Setelah itu, kita masuk ke Visual Studio Code, kemudian kita buka file project yang sudah kita buat tadi. Nah, tadi kan saya sudah buat file project yang namanya layanan mandiri dan surat GUES. Nah, setelah itu kita masuk ke folder vendor. Kemudian kita masuk ke file env. Nah, di sini ada db connection, db host, db port, db database, db username, kemudian db password. Nah, pada bagian db connection-nya ini akan kita buat MySQL. Nah, pada DB database-nya ini kebetulan sudah saya buat, saya sesuaikan dengan nama file project yang udah kita buat tadi, yaitu layanan mandiri dan surat. Jangan lupa untuk kita save. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita masuk ke dalam terminal. Nah, di terminal ini pertama kali kita akan ngecek apakah server yang kita buat tadi itu sudah running on atau belum. Caranya itu php artisan save. Enter. Nah, kalau misalnya server yang kita buat tadi itu sudah berjalan atau sudah running, maka info yang akan di print yaitu server running on. Nah, kita bisa membuka server kita melalui URL dengan mengkopikan HTTP ini, URL ini, kemudian kita kopikan ke browser atau ke itulah. Nah, kemudian selanjutnya yaitu kita akan melakukan migration untuk database yang sudah kita setting tadi. Caranya yaitu tinggal ketik saja php artisan migrate. Nah, di sini akan diberi pilihan
would you like to create it? Kita bisa pilih yes atau no, tapi di sini direkomendasikan untuk pilih yes karena kita mau create. Nah, ketika database-nya kita migration dan berhasil, maka info yang akan di-create yaitu yang pertama preparing database. Kalau misalnya database-nya sudah ter-create, maka done, kemudian migration-nya akan running. Nah, setelah migration-nya sudah ter-create juga, maka akan tercetak informasi seperti ini. Kelas selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai materi passing data. Jadi untuk passing data sendiri merupakan proses pengiriman variabel array yang sudah dibisikkan dari data controller ke view agar bisa ditampilkan di blade. Nah, langkah pertama yaitu kita membuat controller baru. Caranya yaitu masuk ke app, kemudian http /controller, kemudian kita buka terminal, new terminal, kemudian kita ketikkan php artisan make controller. Kita buat nama controller yang akan kita buat yaitu berkas persyaratan controller. Kita enter saja. Nah, kemudian secara otomatis file berkas persyaratan controller akan ter-create. Nah, ketika file sudah ter-create, kita tinggal memasukkan kodenya saja. Saya sudah menyiapkan kodenya yang sudah saya copy ke Notepad. Tinggal kita copy saja. Kemudian kita pindahkan ke file controller yang baru saja kita buat. Nah, kita copy saja. Jangan lupa di-save. Nah, selanjutnya yaitu kita buat route yang mengarah ke berkas persyaratan controller, yaitu yang ada di index. Kita kan sudah memasukkan kodenya di index, jadi kita bikin route yang mengarah ke dalam berkas persyaratan controller yang ada di function index. Caranya yaitu yang pertama kita buka routes, kemudian kita buka web.php, kemudian kita masukkan saja kodenya yang sudah saya siapkan sebelumnya. Kita copy saja. Nah, di sini akan merah atau error karena berkas persyaratan controller ini belum kita ekstrak kelasnya. Nah, kita di sini akan mengekstrak kelasnya. Caranya itu klik kanan, terus kemudian kita import kelas. Nah, dia tidak akan error lagi. Selanjutnya, karena tadi kita sudah memasukkan data yang akan dikirim, ini merupakan data yang akan dikirim dari controller ke view. Jadi sekarang kita buat view-nya. Nah, di sini sudah ada penjelasan return view index compact berkas. Maka file view yang akan kita buat harus diberi nama index.blade.php. Setelah itu kita masukkan kode view yang sudah saya siapkan juga sebelumnya. Nah, jadi untuk passing data tersebut mulai dari routes. Jadi routes ini dia mengarah ke controller.
ke berkas persyaratan controller, kemudian dari controller akan mengarah ke view. Nah, setelah selesai, mari kita cek URL-nya apakah akan menampilkan yang kita minta. Caranya yaitu yang pertama bisa kita masukkan saja nama file project kita atau kita copy dari server running on yang sudah kita buat tadi di terminal. Di sini saya akan buka berkas persyaratan. Nah, ketika coding kita masukkan sudah benar, maka yang akan di print adalah tampilannya seperti ini. Di sini ada get, yaitu daftar berkas persyaratan, ada nama berkas, ada deskripsi, nama berkasnya ada KTP, KK, ijazah, kemudian ada deskripsinya. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai Git. Jadi, Git merupakan salah satu version control yang dikembangkan oleh Linus Torvalds, pembuat Linux pada tahun 2005 dan termasuk yang paling populer saat ini. Ada beberapa perintah dalam Git yang umumnya digunakan. Yang pertama yaitu ada git init. Git init yaitu untuk membuat repositori Git di folder lokal. Kemudian ada git add titik yaitu untuk menambahkan semua file yang berubah ke staging area. Kemudian ada git add home PHP itu untuk menambahkan file dengan nama home PHP ke staging area. Kemudian ada git status untuk melihat status file yang baru diubah atau sudah siap di commit. Kemudian ada git commit, -m, terus isi deskripsinya untuk menyimpan snapshot perubahan dari staging ke lokal repository. Kemudian ada git log untuk menampilkan riwayat commit yang telah dibuat. Nah, jadi di sini saya akan mencobakan satu-satu untuk Git ini. Yang pertama kita masuk dulu ke dalam terminal. Nih, yang pertama akan saya coba adalah Git init. Nih, jadi di sini Git init ini menginisialisasi Git repository dari project file yang saya punya. Kemudian, nah di sini ketika saya membuat Git init, maka di sini akan ada tanda-tanda U. U itu untuk untracked. Kemudian saya akan coba lagi git space add titik. Nah, yang tadinya untracked di sini jadi simbolnya jadi A. Ini tandanya masuk ke dalam staging area. Nah, di sini saya akan membuat mengcommit git commit -m progress project pertemuan 3. Nah, di sini akan muncul informasi please tell me who you are karena di sini saya belum memasukkan alamat email dan username saya. Jadi langkah selanjutnya yang akan kita lakukan yaitu untuk git config global user email, saya memasukkan email saya. Pertama itu git config. Saya di sini pakai lokal user.email. Saya akan masukkan email saya putri24si@mahasiswa.pcr.ac.id. Enter. Oh, sorry. Ya, enter. Nah, kemudian untuk usernya git config mini lokal
username Agustin saya ya. Nah, jadi ini actionnya akan yang kita lihat git config minus klik nyamuk. Di sini kita akan lihat username yang sudah tadi kita buat, username dan email yang sudah kita masukkan. Nah, di sini untuk user emailnya sudah Putri Agustin PC anggota lagi. Di sini ada sedikit kesalahan. Makanya usernya masih belum tercreate. Ntar, mari kita cek lagi git config min list. Oke, setelah saya tadi udah memasukkan username dan email, kemudian kita akan coba mengcommit atau menyimpan snapshot perubahan dari staging ke lokal repository, yaitu dengan cara git commit min m, terus perubahannya progress framework Putri. Progress framework Putri, kita enter. Nah, di sini sudah ada. Kita cek status git status not commit to working. Kita lihat git log untuk melihat riwayat commit yang sudah saya buat. Kita juga bisa lihat dari sini. Di sini ada riwayat commitnya, yaitu autornya Agustin, date-nya ada juga, terus di sini ada namanya yaitu Progress Framework Putri. Nah, cukup sekian pembahasan untuk tugas pertemuan 3. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.